Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rivaldo Samil Mandadi dengan NIM F1D02410091. Perkenalkan nama saya Siti Ananda Rahma dengan NIM F1D02410095. Jadi kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang materi cybercrime dan cyber law. Kalian boleh off cam kok. Jadi di sini dengan berkembangnya teknologi informasi eh, dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet sebagai salah satu produk dari kemajuan teknologi tersebut, akses informasi, berkomunikasi, dan transaksi secara global. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan baru yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi. Salah satunya cybercrime atau kejahatan cyber. Jadi, apa itu cybercrime? Cybercrime merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi dan jaringan komputer eh, sebagai tempat utama untuk melakukan kejahatan. Kejahatan ini mencakup berbagai jenis kejahatan ilegal seperti peretasan, penyebaran virus komputer, penipuan daring atau online fraud, hingga penyebaran konten ilegal seperti pornografi, anak, dan ujaran kebencian atau hate speech di dunia maya. Kejahatan cyber bersifat lintas batas dan sulit dilacak, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi penegak hukum. Maksud bersifat lintas batas di sini, kejahatan cyber bisa dilakukan di mana saja, tanpa terikat wilayah negara. Misalnya seorang hacker dari Rusia meretas data dari Indonesia. Terus sulit dilacak, ini artinya pelaku cybercrime sering sering me- sering menggunakan identitas palsu, VPN, email anonim, server tersembunyi, dan berbagai teknik lain untuk menyembunyikan jejak digital mereka, sehingga sulit diketahui siapa pelaku dan di mana mereka berada. Selanjutnya itu ada beberapa jenis cybercrime. Yang pertama itu phishing, yang kedua serangan ransomware, ketiga carding, OTP fraud, cyberbullying, kejahatan kejahatan konten dan cracking. Yang pertama, phishing. Phishing adalah tindak penipuan online yang bertujuan untuk memancing Anda untuk membocorkan data pribadi, seperti nomor kode kartu kredit, kode OTP, dan lain sebagainya. Pelaku tindak kejahatan ini biasanya menggunakan situs palsu untuk menyerupai sebuah institusi untuk mencuri identitas Anda. Jadi contohnya misalnya eh, ntar ada email datang ke, ke ke email kalian yang orang itu membawa nama aplikasi besar misalnya, terus meminta kita untuk memasukkan detail akun ke dalam situs palsu atau link yang dikirimkan oleh si pelaku. Selanjutnya, serangan ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang dapat menyerang gawai seseorang dan membuat orang tersebut tidak bisa mengakses gawai sampai dia membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh pengirim malware tersebut. Ransomware adalah jenis malware yang mengekskripsi data pengguna dan meminta tebusan agar data tersebut dapat diakses kembali. Serangan ini sering menargetkan perusahaan atau institusi yang memiliki data sensitif, misal pemerintahan dan lain sebagainya. Tentu hal ini sangat merugikan pengguna internet, sebab ini artinya data-data penting yang mereka simpan di gawainya tersebut terancam hilang atau diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu carding. Carding adalah kejahatan cyber yang memanfaatkan kartu kredit orang lain untuk bertransaksi. Carding adalah aktivitas mencuri informasi kartu kredit seseorang untuk melakukan transaksi tanpa izin. Biasanya pelaku mendapatkan data kartu kredit melalui situs ilegal atau phishing. Salah satu eh, banyak yang cara penipuan ini, misalnya meretas tempat
kita menggunakan nomor kartu untuk berlangganan dan menanam hardware khusus di balik mesin edisi. Mesin edisi itu yang buat kita tap di minimarket. Hardware khusus ini digunakan untuk merekam data kartu yang telah kita gesek dan mengirimnya kepada oknum penipu yang terkait. Selanjutnya yaitu cracking, sebuah tindak kejahatan berupa cyber intrusion yang dilakukan dengan masuk ke dalam sistem sebuah komputer atau software dengan cara menghapus sistem keamanan software atau komputer tersebut. Jadi maksud cyber intrusion di sini yaitu upaya atau tindakan untuk mengakses, merusak, mengganggu sistem komputer atau jaringan tanpa izin atau tujuan yang tidak sah. Tujuan dari cracker atau pelaku tindak pidana cracking ada berbagai macam, mulai dari menanam malware atau virus, mencuri data, hingga membuat software bajakan. Selanjutnya OTP fraud. One time password atau OTP adalah serangkaian kode sekali pakai yang dikirim oleh sistem ke nomor handphone atau email yang terdaftar di sistem tersebut. OTP fraud adalah kejahatan di mana pelaku memanfaatkan kode OTP untuk mengakses akun korban secara ilegal. Pelaku seringkali menipu korban agar menyerahkan kode OTP dengan alasan palsu. Jadi salah satu contoh OTP fraud misalnya kita ditelepon, terus ntar kita dijanjikan akan mendapatkan uang dengan syarat kita memberitahu si penipu nomor one time password yang dikirim bisa di email atau SMS atau melalui WA dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cyberbullying. Media yang digunakan melakukan cybercrime tidak hanya media dengan teknologi tinggi. Salah satu jenis kejahatan cyber yang bisa dilakukan oleh siapapun dengan gawai apapun dan tetap berbahaya adalah cyberbullying atau perundungan cyber. Cyberbullying adalah intimidasi atau pelecehan yang dilakukan di platform online seperti media sosial, forum, atau aplikasi pesan instan. Dampaknya sangat merugikan korban baik secara emosional maupun psikologis. Bahkan tidak jarang akibat perundungan oleh netizen, seseorang bisa mengakhiri hidupnya karena saking berbahayanya atau saking berdampaknya cyberbullying terhadap kehidupan seseorang. Selanjutnya yaitu kejahatan konten. Cybercrime juga melingkupi kejahatan yang melibatkan konten. Misalnya mulai dari plagiasi konten hingga sengaja menjiplak website atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar atau hoax di internet. Jadi kejahatan konten ini mencakup penyebaran informasi palsu atau hoax, ujaran kebencian, materi ilegal seperti pornografi atau kekerasan. Jenis cybercrime ini seringkali menimbulkan kekacauan di masyarakat karena kejahatan konten ini bisa berupa misal video provokasi atau video untuk membenci terhadap seorang individu. Mungkin itu saja jenis-jenis cybercrime. Selanjutnya yang akan dijelaskan tentang dampak cybercrime oleh teman saya, Rahma, padanya saya persilakan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak cybercrime. Ada 3 dampak, dibagi menjadi 3 dampak. Yang pertama bagi individu, ada juga bagi perusahaan, dan juga bagi negara. Bagi individu, contohnya yang pertama kehilangan data atau identitas pribadi, kerugian finansial akibat penipuan online, trauma psikologis akibat cyberbullying. Kemudian untuk perusahaan, contohnya itu kebocoran data atau kebocoran data pribadi atau rahasia dagang, penurunan kepercayaan publik, kerugian finansial, dan juga reputasi. Kemudian dampak cybercrime juga dirasakan oleh negara, contohnya gangguan pada sistem keamanan dan infrastruktur digital, penyebaran propaganda atau radikalisme, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Lanjut, Pak. Di balik itu semua ada cara untuk mencegah dan mengatasi cybercrime. Yang pertama, misalnya pendidikan dan literasi, memberikan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan akun dan mengenali modus penipuan digital.
Yang kedua, keamanan teknologi. Menggunakan password yang kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah. Install antivirus, firewall, dan lakukan pembaruan sistem secara berkala. Dan ada juga kebijakan dan kolaborasi. Negara harus memiliki regulasi tegas terkait cybercrime. Kerjasama antar negara penting untuk menghadapi serangan cyber lintas batas. Contohnya melalui Interpol. Lanjut, Pak. Cyber law itu adalah regulasi hukum cyber di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, DPR RI juga telah mengusulkan RUU tentang keamanan dan ketahanan cyber dan RUU tentang perlindungan data pribadi. Undang UU ITE mengatur berbagai hal terkait hukum cyber. Di antaranya ada informasi, dokumentasi, tanda tangan elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual, perlindungan hak pribadi, penanganan deformasi, ujaran kebencian, pengunggahan konten ilegal, dan tindak pidana cyber lainnya. Baik, Rahmat, terima kasih sudah menjelaskan tentang cyber law dan dampak cara mencegah. Selanjutnya yaitu penegakan penegakan hukum cyber yang akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyu. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama ada penegakan hukum cyber, kemudian ada regulasi, kemudian yang terakhir ada studi case. Baik, kita masuk ke subbab pertama yaitu penegakan hukum cyber. Penegakan hukum cyber adalah proses penerapan aturan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di dunia digital. Penegakan hukum cyber dilakukan dengan berbagai cara, seperti pertama, memberlakukan undang-undang yang mengatur kejahatan cyber. Yang kedua, melakukan kerjasama internasional. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan aparat penegakan hukum. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana. Yang kelima, ada menggunakan teknologi yang sesuai perkembangan iptek. Kemudian yang terakhir adalah memperluas penafsiran asas dan norma hukum. Penegakan hukum cyber mencakup upaya aparat dan lembaga hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, menuntut, dan mengadili kejahatan cyber. Tantangan cukup kompleks karena sifat kejahatan cyber yang pertama lintas negara, kemudian anonim dan susah dilacak. Yang ketiga ada cepat berkembang. Lembaga dan mekanisme penegakan. Yang pertama ada divisi cybercrime di kepolisian, contohnya seperti Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri di Indonesia, kemudian ada CRT atau sering disebut Computer Emergency Response Team di berbagai negara. Kemudian terakhir kerjasama internasional seperti Interpol atau ASEAN atau Cyber Security Cooperation. Yang kedua ada regulasi. Yang pertama perlindungan data pribadi, yakni melindungi data individu dari pencurian atau penyalahgunaan, contohnya seperti GDPR Uni Eropa dan EU di PDP Indonesia. Yang kedua ada transaksi elektronik, yaitu menjamin legalitas dokumen dan tanda tangan elektronik, contohnya UU ITE, UU nomor 11 tahun 2008 Indonesia. Yang ketiga ada kejahatan cyber, yaitu menentukan jenis-jenis kejahatan yang dapat diproses hukum seperti hacking, carding, atau penyebaran hoax. Yang keempat ada hak kekayaan intelektual digital. Artinya melindungi karya digital dari pembajakan atau distribusi ilegal. Baik, masuk ke submateri yang terakhir yaitu studi case. Di sini contoh studi case yang kami ambil yaitu pencurian data di Tokopedia platform belanja online seperti Tokopedia juga pernah mengalami pencurian data. Akibat ulah hacker yang tidak bertanggung jawab, marketplace yang identik dengan warna hijau ini mencuri data para pengguna yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, email, dan nomor telepon, password, hingga aktivitas transaksi. Untungnya pihak Tokopedia bisa bertindak cepat dengan mengubah kata sandi dan berhasil mengamankan kata sandi dan data pembayaran pengguna. Hal ini berkat kata sandi yang dilindungi oleh algoritma. Kemudian membuat para hacker jahat ini memerlukan waktu lama ketika meretas. Sayangnya pada saat itu data pribadi tetap bocor di dark web dan data yang berisi 91 juta catatan berhasil dijual. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Jadi itu beberapa penjelasan dari teman-teman saya. Jadi kesimpulannya, cybercrime adalah bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet untuk melakukan berbagai tindak kriminal seperti peretasan, penipuan, pencurian data, hingga penyebaran konten ilegal. Dampak dari kejahatan cyber ini sangat luas, mengaruhi individu, perusahaan, bahkan negara, baik secara finansial, psikologis, maupun reputasi. Untuk mencegahnya diperlukan pendidikan digital, penguatan keamanan teknologi, serta kebijakan hukum yang tegas. Etika digital juga memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dunia maya. Di Indonesia, cybercrime diatur melalui Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP, dan regulasi terkait lainnya. Dengan penegakan hukum yang terus ditingkatkan melalui kerjasama nasional dan internasional, oleh karena itu, kesadaran hukum dan literasi digital menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman kejahatan cyber. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys. Sekian. Terima kasih. Sekian, terima kasih.